mungkin biar kita tambah akrab, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya sendiri, ada dari semua atau teman-teman semuanya bisa panggil saya Awang, Kak Awang, terserah enaknya gimana. Lanjut Pak yang sebelah saya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Ana Hendrovin. Teman-teman bisa manggil Kak Ana atau Mbak Ana, senyaman kalian aja. Halo Kak Ana. Halo Kak Ana. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama aku Adela Naura. Teman-teman bisa manggil aku Kak Naura atau Mbak Naura ya. Halo Kak Naura. Salam kenal. Halo semua. Halo kan, nama aku Aurora. Biasanya kalian bisa panggil aku Aurora atau Aurora. Hai Kak Aurora. Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma Falah. Teman-teman bisa panggil saya Adit. Sini ini saya menyampaikan izin karena tidak bisa ikut memberikan layanan bimbingan belajar karena saya habis mengalami kecelakaan pada tanggal 12 Mei kemarin, sehingga saya belum bisa berjalan sampai sekarang, yang akhirnya saya tidak memungkinkan untuk ikut memberikan layanan bimbingan belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, nanti sebelum kita ketemu sama kakak-kakak dan nanti dilanjutkan ngobrol lagi sama kakak-kakaknya, kita lanjut dulu ke kegiatan hari ini, yaitu membahas dan berdiskusi soal bernalar kritis dan kreatif. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum bernalar kritis dan kreatif itu yang seperti apa? Silakan yang ingin menjawab atau berpendapat tentang bernalar kritis dan kreatif. Saya ada Bu. Silakan. Sepertinya kalau bernalar, saya mungkin yang kreatif deh Bu. Kalau kritis kurang nganu Bu, saya kurang nyantol. Tapi kalau menurut saya bernalar kritis itu bernalar kreatif ini itu Bu, kayak kita tuh memiliki pikiran yang kreatif. Semisal saya kan Bu ya suka di bidang kayak yang kesenian gitu. Ya. Jadi kayak kalau masuk banget di bernalar kreatif karena ya saya suka kayak misalnya kayak bayangin kayak kesenian gitu, terus misalnya kayak bikin puisi gitu. Ya. Nah kayak gitu sih Bu menurut saya. Oke, bagus sekali Mbak Naura. Tepuk tangan dulu buat Mbak Naura. Oke, benar sekali yang dibilang Mbak Naura tadi, bernalar kreatif itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk berpikir kreatif, berimajinasi seperti itu. Nah, selanjutnya, what are bernalar kritis dan kreatif? Teman-teman, kita akan belajar sama-sama buat mengenal, memahami apa itu bernalar kritis dan kreatif.
pembelajaran. Oke, boleh Ya silakan. kalau perempuan gitu ya Bu ya, logis aja gitu, kita tuh berpikir kayak yang apa ya, kalau misalnya ada ya apa ya, ada kesalahan gitu, kita tuh kayak yang pakai logika gitu loh Bu. Jadi kayak mikir, ya logikanya kayak gini nggak sih, bagusnya kayak gini nggak sih. Jadi kita tuh nggak cuma pakai perasaan aja kalau misalnya di perempuan, tapi harus pakai logika gitu. Betul, itu juga salah satu ciri-ciri berpikir kritis. Jadi sebuah permasalahan tidak hanya dilihat dari emosi saja, tapi juga harus dipikirkan secara logis. Logis. Sangat
bisa gitu. Karena Mbak Ami harus menemukan solusi-solusinya sendiri untuk bisa bahasa Inggris gitu ya Mbak Ami. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ami. Oke, yang kedua ada lingkungan pendidikan. Kenapa kok lingkungan pendidikan ini mempengaruhi berpikir kritis kreatif? Karena biasanya kalau kita di sekolah, ada teman-teman yang paling dekat sama kita, teman-teman pernah nggak disuruh buat menjawab soal
sumber gitu. Dan menulis esai atau artikel yang berisi analisis mendalam. Mungkin dari studi kasus yang biasanya ibu guru mungkin dari pelajaran-pelajaran kalian disuruh analisis situasi ini, analisis itu juga bisa membantu loh teman-teman untuk melatih cara berpikir kritis. Kemudian melatih kemampuan berpikir kreatif. Nah, tadi kan teman-teman ada yang itu Bu, saya cuma punya yang berorientasi pada bukti saja, satu saja. Itu juga 5 kemampuan tadi juga bisa dilatih, 5 ciri-ciri tadi juga bisa dilatih. Caranya gimana? Itu bisa menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Menghadapi tantangan dan ketidakpastian itu biasanya mencoba sesuatu yang baru tanpa takut gagal. Biasanya itu bisa melatih kita untuk berpikir kreatif. Jadi kita ngelakuin apapun, misalnya saya mau teater, saya mau puisi, tapi kita nggak peduliin entah itu nanti akan gagal atau enggak. Penting kita sudah melakukan mengeluarkan sisi kreatif kita gitu di suatu kegiatan itu. Kemudian beradaptasi juga dengan situasi yang tidak pasti sebagai bentuk eksplorasi ide. Yang kedua adalah mengembangkan fleksibilitas berpikir. Nah, bagaimana sih mengembangkan fleksibilitas berpikir ini? Yang satu biasanya kita melihat masalah dari berbagai perspektif seperti yang tadi dijelaskan. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Mbak Ana tadi sudah menyontohkan ketika Mbak Ana dihadapkan suatu masalah, Mbak Ica tadi tanya di temannya yang ini, tanya di sini. Jadi tidak hanya terpaku pada satu perspektif saja. Kemudian bisa juga mencoba pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tugas dan tantangan. Jadi tidak hanya dari satu pendekatan aja dia menyelesaikan solusi ini. Misalnya sama teman ada masalah, nyelesainnya masa cuma sama ngobrol doang. Mungkin bisa diiringi sama hal-hal lain yang lebih solutif gitu. Itu juga bisa melatih kita berpikir kreatif. Kemudian juga menghubungkan ide yang tidak biasa. Menghubungkan ide yang biasa itu biasanya mengkombinasikan konsep yang berbeda untuk menciptakan situasi yang baru atau menciptakan ide yang baru. Dikombinasikan yang sudah ada sama ide kita biasanya. Terus itu nanti jadi suatu ide yang baru gitu. Kemudian ada brainstorming. Brainstorming itu biasanya menuliskan semua ide yang muncul tanpa membatasi diri. Jadi tidak ada batasan kita untuk menuliskan ide. Apapun ide yang ada di pikiran kita, coba kita tuliskan. Itu bisa melatih juga berpikir kreatif. Kemudian mengembangkan banyak alternatif solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi dengan brainstorming itu juga bisa membantu kalian berpikir lebih kreatif karena kalian dilatih untuk memiliki alternatif solusi yang lebih variatif. Terus yang terakhir ada melatih imajinasi dan eksploratif. Ini biasanya kita bisa dengan bermain skenario. Tanda kutip, bagaimana jika aku besok masuk lubang buaya, terus apa yang aku lakukan? Itu dengan berpikir bagaimana jika itu bisa melatih kita untuk berpikir kreatif dan memperluas juga cara berpikir. Kedua juga bisa mengembangkan keterampilan bercerita untuk meningkatkan kreativitas. Jadi ketika kita ke teman misalnya cerita tentang imajinasi kita, itu juga bisa mengembangkan kemampuan kita berpikir kreatif. Jadi teman-teman, ada nggak yang sudah pernah melakukan kelima hal ini atau salah satu hal saja, di kelas atau di lingkungan kalian?
seindikan itu. Oke, baik Mbak Eva. Tepuk tangan buat Mbak Eva. Bener, udah 1 menit. Oke, karena teman udah capek, Ibu mau mengundang 2 kakak-kakak untuk menghibur kalian nih. Ada Mbak Ana dan Mas Awang. Silakan. Hai teman-teman. Hai, Ibu. Dilihat-lihat dari awal nih kalian semangat banget ya. Semangat, semangat. Gimana kalau kita biar makin semangat kita yel-yel dulu gak sih? Boleh. Gimana nih Mas Awam yel-yelnya? Jadi kalau kalau Kak Ana sama Mas Awam bilang selamat pagi, kalian jawabnya Pagi, pagi, pagi. Gitu ya. Oke. Coba kita Tes dulu. tes dulu. 1, 2. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Weh. Kurang semangat nih, kurang semangat. 1 kali lagi yang semangat ya. Iya Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tadi kan udah jargon nih. Sekarang kakak berdua punya game. Nah, gamenya ini nanti ada beberapa alfabet. Nanti teman-teman saya pilih tunjuk random, terserah misalkan dari Mbak Eva, terus Riri. Riri. Mbak Riri. Nah, misalkan saya tunjuk Mbak Eva nih, terus Mbak Eva dapat alfabet W. Nah, nanti dimulai dari Mbak Eva akan menyebutkan kata yang diawali dari huruf W. Nah, untuk rulesnya biar tambah menarik, kita dilarang untuk menyebutkan nama orang. Nah, agar terlihat menarik dan terlihat seru, maka kita tidak boleh menggunakan nama orang ya teman-teman. Iya Oke? Bapak. Oke, sekarang Dan tidak lupa, kita kan nanti misal dari Mbak Riri ke Mbak Eva nih. Terus Mbak Eva ini nggak bisa jawab dengan waktu 3 detik. Berarti yang dapat hukuman siapa? Mbak Eva. nanti kita akan menanyai apa Mbak? Menanyai tentang Apa itu kalau enggak apa itu tentang berpikir kreatif dan kritis dan kreatif. sesuai yang disampaikan oleh Bu Ana tadi. Oke teman-teman? Oke Bapak Ibu. Oke, langsung aja. Ayo Mas Awam, siapa nih kira-kira yang nggak bisa jawab nanti? Penasaran banget. P, Pak. Apa Bu? Oh, ya. Paus. Oh paus, oke. Pacar. Pacar. Padi. Nah, nggak bisa jawab. Ya. Mbak Riri. Oke, Mbak Riri mungkin bisa ngejelasin nih tentang berpikir kritis dan kreatif yang sudah dijelaskan oleh Bu Nadia tadi. Tidak perlu terlalu tegang ya Mbak Ya, Riri. sesuai dengan bahasa Mbak Riri sendiri. Apa itu berpikir kritis dan kreatif? Semangat Mbak Riri. Ayo Mbak Riri. Berpikir kritis itu kalau menurut saya berpikir yang benar-benar mengandalkan apa ya, kayak cara berpikir yang luas gitu. Kalau kreatif mengandalkan ide-ide yang mungkin di luar kemampuan kita. Jadi apa ya, menghasilkan ide yang baru dan Oke. bagus gitu. Kalau gitu, apa Mbak Riri sudah pernah sudah kayak punya pengalaman menggunakan berpikir kritis dan kreatifnya di kehidupan sehari-hari? Baru berpikir yang kreatif sih. Oh, kreatif. Oke, nanti kita coba untuk melatih berpikir kritis dan kreatifnya dengan cara-cara yang sudah disampaikan ya. Oke, terima kasih buat Mbak Riri. Oke, kita Oke. Oke, kita cek lagi ya terserah.
Dapat A. Ayo apa? Opel. Upil. Lanjut. Oscar. Oscar. Apa Oscar? Oscar Oasis. Iya, Oscar Asis. Film. Opa. Opa. Joko. Ya. Joko Bada. Gimana nih Mbak Eva ini jawabannya sama Mbak Caca. Tadi opa ini. Apa Kalau itu? opa kan Opa Korea. itu loh nenek dalam bahasa Malaysia. Oke, kita lanjut. Ostrich hewan. Orangutan. Oke, Mbak Caca sudah 3 menit nih. Gimana? Tiga detik. Ayo, giliran aku ya yang nanyain tadi kan udah anak-anak dari Mbak Caca sendiri, apa sih yang Mbak Caca mengerti tentang berpikir kritis ataupun kreatif ini? Kalau dari saya berpikir kritis tuh berpikir lebih mendalam lagi Pak, terus berpikir lebih luas lagi. Jadi berpikir secara lebih detail gitu. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi? Oh, tadi kan berpikir kritis Ah. kan ya Pak. Kalau yang kreatif tuh berpikir ya sesuai imajinasi kita yang lebih unik, lebih berwarna. Menurut teman-teman atau Mbak Caca sendiri nih, seberapa penting sih berpikir kritis ataupun kreatif ini? Penting. Penting karena Ya karena berkesinambungan, karena kita hidup di dunia ini tuh perlu dengan inovasi-inovasi yang baru karena kita anak muda gitu. Oke, Pak. bagus sekali banget dari jawaban dari Mbak Caca dan Pak. Eva. Oke, karena sudah semangat, kalian sudah
kayak ibu menjelaskan, tapi kayak ibu juga ngajakin kita, terus abis ada ice breaking, jadi kayak seru banget gitu Bu aktivitas, terus kayak banyak pengalaman juga, jadi banyak ilmu gitu, ilmunya ngalir Bu, tapi kan tentang apa namanya berpikir kritis dan kreatif ya Bu, jadi kayak itu semakin apa ya, memotivasi saya gitu supaya saya itu semakin mengasah berpikir kritis dan kreatif saya dalam diri saya. Oke, baik sekali Mbak Eva, tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke Bu, untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Ibu harap teman-teman bisa mengaplikasikannya juga dan melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif kalian ya teman-teman. Selamat pagi dan sampai jumpa di layanan kita dan kegiatan kita selanjutnya. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. 45 Rek. Waduh yo.